Setahun ya Bu, setahun nanti baru bisa gerak-gerak ke jari tangan, jari kaki gitu, tapi kesembuhannya nggak langsung gitu. Kita menemui developer lagi. Loh Pak, uangnya cuma 70 juta loh. Nah 70 juta buat angsuran pertama lah, yang kedua, ketiga, keempat nanti bayarnya piye? Oh gitu ya. Tabungan aja saya nggak punya. Sebentar. Iya, Itu untuk bayar gitu. Itu berarti sampai 4 bulan 4 bulan begitu terus. iya, begitu terus. Dengan cara yang ajaib. Padahal Iya. itu Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat apa lagi ya yang akan kita perbincangkan untuk kali ini? Yang jelas ini menurut saya wow banget, bagaimana Tuhan bekerja dari sakit yang divonis dokter harusnya paling lama 1 tahun umurnya, tapi bagaimana bisa dilewati sampai sekarang udah hampir sekian tahun masih tetap eksis. Dan juga Tuhan menuntun pembelian rumah dengan cara ajaib. Dan satu lagi, itu berkat demi berkat karena mereka itu tiba-tiba ingin memberkati bukan proyek lah ya, memberkati gereja apa, ingin membalas cinta kasihnya Tuhan sehingga dia memberkati gereja. Dan bagaimana sesudah itu, makanya jangan kemana-mana, tetap di acara Zona Mujizat. Kita kenalannya sama Bapak Ibu Aris. Shalom Pak Aris, Ibu Aris. Shalom Bu. Luar biasa diberkati Tuhan ya. Ini gimana ya, Pak Aris tuh sakit apa gitu loh? Pertama itu kejadiannya kapan? Pak Aris sakit apa gitu tuh gimana Pak? Dan saya waktu itu akhir 2013 itu, sekitar Desember itu, setelah dari wisata Komsel saya itu dulu itu, badan di perjalanan saya sebenarnya badannya sudah nggak enak, sudah kurang enak, tapi saya paksakan bulan Desember itu sampai tak anggap seperti masuk angin lah, seperti itu kita tahunya masuk angin ya, paling gitu. masuk angin Iya, gitu ya, gitu. oke. Ya kita jalani terus ya sambil tetap bekerja dan semua, tapi kondisi semakin hari semakin menurun. Jadi kita sudah habis obat banyak, pindah dokter ini nggak sembuh, pindah dokter ini nggak sembuh, akhirnya ya minum obat tapi nggak ada perubahan gitu, sampai akhirnya pas posisi waktu kerja di bengkel itu saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuh saya gitu. Saya untuk sekedar membuka tutup plastik aja saya tidak kuat, tangan saya muter, tutup ini kok berat, padahal cuma sekedar tutup plastik gitu aja. Terus botol gitu ya Pak? tutup untuk isi freon seperti itu. Ya saya tutup pentilnya itu ini ya. Di bidang AC ya Pak? Iya, di kerja itu kok gak kuat saya mikir seperti itu. Terus kaki saya nggak sengaja itu nyenggol pelek ban itu. Saya peleknya itu terasa panas, ujung jempol saya. Loh, kok mobil ini sudah berhenti berjam-jam, kenapa peleknya kok terasa panas? Apa ada yang salah dengan mobil ini? Atau terus saya pegang pakai tangan, kok dingin. Saya kenakan kaki lagi, kok panas. Jadi antara tangan dan kaki itu rasanya beda, sudah beda gitu Bu. Itu akhirnya saya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya. Terus saya tiduran di bengkel itu. Saya minta tolong karyawan saya, aku diterkip mulih, awakku tidak penak, saya seperti itu. Akhirnya dibawa pulang. Nah setelah itu saya sudah tidak ke bengkel lagi, cuma di rumah saja selama mungkin hampir 1 mingguan lah gitu. Tapi tubuh semakin lemah, jalannya juga jadi agak semper, jadi ngangkat kaki sudah nggak kuat tinggi gitu. Itu sudah ke berapa dokter itu? Ya dokter sekitar kampung saja, ya pindah dokter A, pindah dokter B. Nah kita rumah perasaan kita kan masuk angin kok nggak mari-mari, cuma seperti itu, tapi kok semakin ngedrop gitu. Terus dapat akhirnya ke dokter umum yang lain, diarahkan ke dokter saraf. Dokter saraf, terus kita dikasih
gini-gini ngobrol-ngobrol dan dibilang saya menderita Guillain-Barré syndrome. Kata dokter, sistem imun saya itu terlalu kuat. Tapi dalam arti bodoh, yang diserang itu malah saraf kita sendiri gitu. Jadi dimulai dari kaki. Jadi semakin hari yang dirusak itu semakin naik sampai seluruh saraf seluruh tubuh gitu. Jadi itu imun yang diserang. Iya, sarafnya. Jadi imun kita itu menyerang saraf kita sendiri gitu. Imunnya itu terlalu kuat, tapi kalau zaman dulu tuh ada lupus gitu. Iya. Mirip-mirip gitu. Iya. Tapi itu nama dokter itu katanya Guillain-Barré syndrome. Tapi saya juga kan baru dengar itu. Jadi terus saya dapat nangkep teman saya dulu pernah ada yang sakit seperti ini. Tapi sampai tidak tertolong pun. Saya juga sampai ngedrop juga, ingat teman saya itu. Gitu. Iya. Dokter bilang Guillain-Barré syndrome, saya jadi ingat. Teman saya waktu kerja tiba-tiba lumpuh, kok hampir sama dengan saya gitu. Tapi kan zaman dulu belum ada HP yang untuk searching dan sebagaimana, cuma ingat-ingat. Tapi teman main saya yang itu tidak tertolong waktu saat itu sampai meninggal itu. Dia nggak ada ngalami kesembuhan, jadi masih selama sakit dari pabrik sampai meninggal itu cuma masih di tempat tidur terus. Jadi saya ingat juga, saya juga seperti itu. Jangan-jangan gitu ya, Pak ya. Tapi saya sempat ngedrop juga, tapi tak pupus gitu. Jadi Pak Aris itu sempat di opnam gitu ya? Opnam 10 hari. 10 hari. Iya. Nah, dalam keadaan 10 hari itu makin membaik atau makin ngedrop? Iya, ngedrop Bu. Makin ngedrop. Masuk rumah sakit. Masih bisa jadi jalan. obat-obat itu efeknya nggak ada sama sekali? Nggak terasa. Nggak terasa. Masuk rumah terasa sakit, seketika itu. besoknya sudah nggak bisa apa-apa. Cuma ngedipin mata itu aja Bu. Saya kasih minum lewat mulut itu keluar dari samping. Saya sampai pulang dari rumah sakit itu saya juga sakit apa, anaknya masih kecil-kecil, kita nggak punya maksudnya tabungan buat masa depan. Saya juga takut Bu, nanti kalau sakit sampai saya ditinggal, saya gimana. Saya juga punya pikiran kayak itu. Saya di rumah itu saya juga sampai tersungkur waktu anak saya sekolah. Saya kan di rumah Bu, saya minta pertolongan Tuhan. Suami saya sakit apa Tuhan, kok sampai saat ini sampai nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, nanti saya gimana, saya gitu. Terus saya nangis di situ, tapi saya mau bangkit lagi tuh Bu, saya percaya Tuhan pasti menguatkan saya. Nah sampai itu, sampai opnam di rumah sakit 10 hari itu, Tuhan memberi kekuatan saya Bu untuk terus bisa menjaga Pak Aris, mendoakan Pak Aris itu. Nah itu waktu 10 hari di rumah sakit, justru ngedrop itu tuh nggak ngomong dokter dok ini kok malah ya itu memang prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu, iya. Itu kan jadi ada bukan prosesnya penyakit seperti itu. Karena memang belum ada obatnya atau bagaimana? Ya waktu itu sama dokter memang ada obat khusus itu waktu itu harganya itu 3.250.000 untuk waktu itu ya Pak. Ya, sekali masuk, gitu? Sekali suntik. Ya, nah, kita sehari itu butuh 2 kali suntik obat itu dan harus dilakukan. Dan jadi untuk obat itu dibutuhkan 32.500.000 selama 5 hari. Selama 5 hari obat harus masuk tanpa putus. Itu Bu. Dan jadi kita bingung duitnya dari mana gitu, itu. Tapi ya kami percaya Tuhan pasti tolong tuh Bu, kita ke teman, ke saudara. Akhirnya kita dibantu bisa melunasi 32 sama biaya rumah sakit yang lain saat yang itu lain, totalnya sekitar 70 jutaan saat itu kita belum ada BPJS. Dan saya saat itu berkomitmen waktu itu kan saya kerja itu overtime, jadi nggak kenal waktu. Seperti begitu ada kerjaan, sampai
pagi sampai jam 12 malam belum selesai, saya kejar terus sampai jam 3 pagi pun saya kerja terus, saya selesaikan terus. Jadi saya nggak mengenal istilahnya berhenti gitu. Jadi Nggak dilihat gitu. Udah, dia ngeyel Bu. Ngeyel. Ya, iya, pokoknya kan kerjaanku harus selesai. intinya kan kita masih servis kecil-kecilan panggilan. Jadi belum tentu sesuk ya enek meneh, kita kan ya seperti itu lah ya, seperti ini kan kita ini mumpung ada lah, mumpung ada kita kejar terus mumpung Dan ada. cepet dapat duit gitu Iya, ya Pak mumpung ya. Tapi ada ya- setiap manusia kan mumpung ada itu lebih kan kita kerjakan jasa, belum tentu besok ada lagi itu. Tapi waktu itu sudah bergereja di keluarga. sudah Sudah. 2004 selesai 2004 menikah. habis nikah kita sudah bergereja di Oke. Nah, terus apa yang terjadi setelah 10 hari di rumah sakit akhirnya pulang? Pulang, Iya, tidak saya diizinkan pulang. diizinkan pulang sama dokter. Bu, ini udah boleh pulang Bapak. Lah nanti gimana Dok setelah obatnya masuk yang 10 botol itu? Lah itu nanti tergantung apa imunnya Pak Aris. Nanti kalau imunnya bisa kerja cepat, bisa pulihkan saraf-saraf ya Pak Aris bisa pulih kembali, tapi ya itu dengan catatan setahun ya Bu, setahun nanti baru bisa gerak-gerak ke jari tangan, jari kaki gitu, tapi kesembuhannya nggak langsung gitu. Terus sampai pulang ya ternyata juga masih belum bisa apa-apa Bu, belum, cuma sekali aja saya kontrolkan itu, terus kita mengingat biaya juga waktu itu toh Bu, cuma sekali kontrol ya saya bawa pulang, cuma saya terapi sendiri, suruh apa gerak-gerak gitu, tapi ya juga belum bisa bergerak. Terus akhirnya apa lewat itu saya dengarkan radio LSAD, saya minta dukungan doa mujizat setiap hari. Setiap saya ke gereja, saya naik mimbar, saya minta dukungan doa dari Altar call gitu ya. waktu itu ada Ibu Guntur juga mendoakan. Terus setelah ganti hari lagi, pelayan-pelayan Tuhan juga mendoakan, dan saya percaya, saya imani, pokoknya nggak sampai setahun Pak Aris bisa jalan, saya gitu terus. Jadi perjuangannya satu, Ibu Aris ini selalu minta dukungan doa, baik di gereja maupun di komsel. Pak Aris ngapain Pak? Ya saya cuma Kan di berarti tempat di tidur, tempat di tidur tempat ya, tidur saya kan nggak bisa ya, paling di samping saya ada radio, di dekat radio saya LSAD. ada Itu radio LSAD Alkitab berarti non-stop, non-stop, iya, nggak pernah mati, dimatiin, iya. itu menguatkan ya Pak ya? Iya, Iya, dengar sama pujian-pujian, khotbah Pak Baja itu saya gitu. kuat, pokoknya sembuh saya Sama bilang. kadang baca Alkitab kalau Baca siang Alkitab. gitu. Jadi kerjanya Pak Arif cuma baca Tidur, Alkitab, iya. menyembah Tuhan, Iya. sama radio itu Iya, ya. cuma nyanyi-nyanyi Nggak gitu radio. aja. Bu Arif, kalau ibadah minggu, altar call pasti Iya. minta doakan Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah itu berapa lama itu kayak gitu Bu? Sekitar 4 bulanan. 4 Ya, bulan. sebenarnya ada peningkatan di Ada organ-organ peningkatan tubuh terus. itu ya sudah mulai bisa bergerak. Terus kita bisa mencoba, kata dokter dulu, untuk terapinya coba pegang yang kecil-kecil seperti kacang hijau gitu ya. Kita cuma coba pegang kacang hijau ya, yang nggak bisa terus untuk pegang sebentar kacang hijau aja kita nggak bisa, nggak bisa nangkap aja. Jadi Ini nggak bisa. total lumpuh ya Pak ya? Iya, Sampai bicaranya juga nggak bisa Bu, pelo itu. kurang jelas Untuk gitu. mamah ini juga nggak bisa, jadi waktu itu kalau sakit itu makannya cuma itu roti mari dikasih susu coklat sama pisang dikeruk-keruk, jadi cuma yang lembut-lembut. Jadi nggak bisa ngunyah, nggak bisa. tapi masih bisa nelen ya Pak ya? Nonton bisa. Nelen, iya, Iya. bisa. Berarti lembut terus ya? Iya, seperti itu. Dibikinin apa Bu selain roti mari? Ya cuma jus itu gitu ya, hariannya jus itu itu kadang. bisanya cuma itu, nggak bubur itu Bu, bubur bayi itu. Berbaik. Iya. Oke. Terus itu kan berjalan sampai berapa 4 lama Pak? bulanan seperti 4 itu. Jadi bulanan. 4 bulan tuh Pak Aris sudah mulai apa? Sudah bisa Ada mulai peningkatan itu, Ada sudah ada peningkatan. tangan, sudah ada mulai sedikit kekuatan itu, tangan sudah bisa
bergerak, terus besok ada peningkatan lagi, mulai bisa pegang kacang hijau, bisa peningkatan lagi pegang pulpen, pegang apa ya, meskipun tidak kuat nyengkrem tapi sudah Sudah bisa bisa. megang meskipun tidak ada kekuatan penuh gitu. Oke. Jadi benar-benar ini Iya, mengandalkan tumbuh. Tuhan ya. Iya. Ya, tidak Oke. bisa apa-apa. Mengandalkan Tuhan beneran ya, Pak Aris ya berarti ya. Iya, Pasrah, udah. untuk dana juga kita nggak punya. Jadi Bu. dana enggak punya untuk Tabungan nggak ada. untuk Iya. oknam Iya. untuk oknam untuk Untuk apa? kontrol Kontrol pun nggak ada Iya. duit. gitu. Jadi benar-benar Kita Ibu manggil Aris, terapi Pak Aris aja. ini 60.000 waktu itu 60.000 berat. waktu itu berat. 2 minggu sekali baru datang. Kita enggak. Akhirnya yang- manggil. akhirnya benar-benar ditempuh dengan cara surga kalau orang. Iya. Akhirnya Pak Aris bisa kembali bekerja dalam 6 bulan. berapa bulan? 6 bulan. Kita 6 setelah bulan 4 bisa. bulan setelah 100% setelah kita bagus. itu kita udah bisa berdiri setiap pagi, coba latihan berdiri pegangan apa berat bisa coba saya berapa menit bertahan gitu, tapi nggak berani menjangkah, jadi cuma berdiri aja gitu. Kita lepas terus sedikit lepas pegangan, masih Berjemur kuat itu, Bu, enggak, setiap terus pagi. gitu sampai yakin kakinya mampu baru berlatih berjalan berapa, jadi nggak seketika jalan gitu enggak. Jadi kalau yang vonis dokter 1 tahun itu tidak Kemungkinan berlaku ya. iya, Tidak berlaku. tidak. Iya. Dan memang penyakit itu kebanyakan ada yang meninggal ya Pak ya. Ada beberapa karena itu kan ya sampai apalagi kalau ke katanya sih sampai ke saraf paru itu kan sudah sulit untuk diterapi seperti saraf paru itu kan. Dan seperti itu. Istrinya dokter juga Pernah mengalami yang mengalami sama seperti gitu, itu, Pak. makanya Iya. begitu Berapa kita tahun? nggak Istrinya katanya dokter? setahunan baru ada peningkatan, baru bisa 1 tahun baru iya kata ada dokter seperti peningkatan. itu. Iya. Kalau Pak Aris 6 bulan Iya. sudah bisa Sudah Bekerja lagi, lagi, bekerja udah bisa lagi. lari, udah Baik. bisa apa naik motor, udah bisa Oh, segala oke. Sudah pulih, Bu. Itu kalau bukan Tuhan. Iya. Iya. Yesus Mujizat. nggak mungkin ya Yes, Pak iya. Aris ya Bu Iya. Aris. Iya, Bu. Wow. Nah, setelah Pak Aris disembuhkan dengan ajaib itu ya, karena memang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena memang secara keuangan juga tidak memungkinkan ya. Akhirnya Pak Aris terus kerja. Iya. Nah, di dalam perjalanannya bekerja ini ada mujizat lain lagi, yaitu tentang rumah tadi ya Pak Aris ya. Iya. Nah itu gimana itu ceritanya? Ya itu setelah sakit itu kan saya merubah cara kerja saya. Dulu saya kerja hampir 24 jam itu saya jalani semua itu. Berarti Tapi tidurnya paling-paling berapa lama Pak? sedikit Bu. 1 Tapi kan tidak jam, setiap 2 hari, jam. tapi kan saya sampai saya dapat panggilan ke Ngawi, itu saya jalani Bu sampai pulang jam 1 malam gitu, naik motor itu saya jalani juga kan, sampai servis panggilan kan. Dapat pelanggan dari Ngawi, dari Wali Kukun itu saya jalani pulang malam hujan dan nah saya merubah cara hidup saya sudah tidak melayani panggilan. Terus jam kerja saya rubah. Dulu sekarang saya jam 9 sampai jam 5 tutup. Sudah saya rubah, saya butuh Nggak kerja. ngeyel lagi. Iya, Minggu ke gereja, Bu. enggak Minggu ngoyo ke gereja. lagi, udah Tadinya enggak minggu ngoyo. buka. Minggu buka, Minggu pokoknya buka, Bu. ada panggilan berangkat langsung udah. Pokoknya utama kerjaan gitu terus gitu. Oke. Nah rumah itu ceritanya gimana Pak? Nah, Aris? saya sudah sekian lama terus dalam bekerja, saya punya tabungan 70 juta itu. Nah, suatu hari kita di dekat rumah yang kita tempati itu ada dibuka perumahan klaster gitu seperti itu ya. Saya tertarik dengan iklan yang dibayarkan itu seharga 385 juta, dapat klaster di dekat pinggir jalan itu kan. Nah, terus kita masuk. Berdua? Iya, Iya. kita tanya-tanya yang ini berapa. Ternyata yang 385 itu bagian yang pojok sana. Pojok sana gitu. Duh kok
terpencil saya gitu. Nah, Caranya iya. promo itu begitu ya. Terus isi menunjuk yang ini berapa, yang dekat jalan raya, jadi cuma berapa meter dari jalan utama itu sekitar angkanya dibuka itu 650 dengan lain-lainnya itu 700-an lah. Akhirnya 700. Iya seperti itu ya. Terus akhirnya ya sudah, karena kita punya 70 juta ya pulang. Angkanya segitu Jadi, jauh ya itu. Tapi istrinya pengennya yang itu. Iya, itu. Terus nggak pengen beralih ke yang kecil aja kan Enggak. nggak apa-apa Enggak. Oke. soalnya Ya, di belakang, Bu. Enggak juga. Tapi tanpa potensi saya coba nembusin lagi, datang lagi ke developernya gitu, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ada dorongan kok saya untuk ke sana. Daripada secara uang kita nggak ada. Yang diandalkan untuk membayar itu juga nggak ada. Itu akhirnya dengan berbagai macam developernya kan coba kalau Mas benar-benar ingin kredit lewat bank. Ini kita ada rekanan bank di BJB. Yaudah kita berikan syarat-syarat semuanya yang dibutuhkan. Bank datang dan ke bengkel dan survei dan semuanya. Nah, terus bank itu mengklaim kekuatan kita untuk membayar rumah itu dengan cicilan 5 juta per bulan selama 14 tahun. Dan bank minta DP hampir 50% dari harga rumah itu. Jadi sisanya kita angsur selama itu. Terus Berarti sekitar 300. hampir 300, 285,9 hampir 300 ya. Terus ya sudah, tapi kan ya karena kita DP-nya juga nggak punya, waktunya juga panjang, tidak kita setujui juga, percuma gitu. Terus kan beberapa hari nemu developer lagi, kita bilang ceritain ini. Padahal udah nggak mampu. Nggak mampu, nggak tahu. Developer lagi Nggak itu tahu. ada dorongan lagi, datang lagi. Terus sama developernya, Ibu tahu nggak? Itu saya nggak Nggak tahu. tahu. Tapi setelah pulang dari developer baru dikasih tahu. Kita menemui developer lagi. Loh Pak, uangnya cuma 70 juta loh. Nah 70 juta buat angsuran pertama lah, yang kedua, ketiga, keempat nanti bayarnya piye. Oh, gitu Tabungan ya. aja saya nggak punya. Iya. Ini kan ke developer lagi, Iya. ada perubahan lagi. Iya. iya kita itu dari saya dapat solusi. Gimana kalau balinya lewat bayar cicilan ke developer saja langsung. Jadi pembelian dengan langsung pemilik perumahan, tapi dengan sistem dicicil itu seperti di bank gitu. Nah, angkanya berapa Pak? Saya gitu. Ini DP-nya kita kasih tempo waktu 3 bulan. Bisa dibayar 3 kali. Dari angka itu saya pikir waktu 3 kali kok hampir 100 juta ya yang harus setiap bulan. Aku cuma di DP 70. Nah, terus saya gimana kalau 4 bulan Pak? Ya sudah disetujui 4 bulan. Nah 70 ini saya setorkan karena saya cuma mampu dengan DP pertama ini. Ya sudah saya kasihkan 70 juta untuk DP. Setelah itu untuk bulan kedua, Ibu setuju waktu itu? Ya, Bapak udah ambil itu ya sebenarnya saya nanti bayar kedua uangnya siapa, tabungan udah enggak punya. Terus nanti bayarnya gimana Bapak? Iso, wis rasa khawatir, iso. Dia bilang bisa terus Bu. Itu karena sudah berendam 4 bulan gitu ya Pak. Sudah berendam 4 bulan gitu loh. Jadi saya juga ya, Kekuatannya cuma bisa. jadi itu Iya. bulan di tahun 2020 itu bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, September itu kita bayar 70 juta. Pas di saat COVID itu September. Pas COVID itu. Iya, September itu kan masih kenceng-kencengnya itu, masih kenceng-kencengnya itu. Terus September, Oktober kita harus membayar, padahal kita nggak ada duitnya yang untuk membayar. Kita masih bisa ya. Iya. Pas COVID Iya. pasti ya sepi. Iya, sepi. Duit nggak ada, Iya. tapi berani bisa ya Pak ya. Terus nggak ada cadangan, jadi nanti nek luput ya 70 juta ini melayang karena kita DP. Jadi kalau kita nggak bisa membayar 2-3 kan
ini sudah DP-nya hilang. uangnya kita sudah Perjanjiannya hilang. gitu. Iya. Ya kalau dibalikin bisa, tapi nunggu setelah rumah itu Setelah laku. laku. Wah, jadi nanti tinggal dipotong gini, potong gini gitu ya. Jadi kalau zaman saya spekulasinya terlalu besar itu. Aduh. Kalau menurut saya itu karena berendam 6 bulan itu loh, Pak. Oke, terus Ya, tapi di saat kita sudah tanggal 31 itu kita harus membayar. Kita coba buka rekening dengan isi rekeningmu piro coba. Ngenku piro digabungke. Ternyata angkanya 65 ini. 65 juta. Iya, Kita nggak tahu. Iya cukup itu untuk membayar gitu. itu berarti sampai 4 bulan 4 Iya. bulan. begitu Empat- terus iya. Begitu terus. dengan cara yang ajaib. Padahal Iya. itu waktu itu sedang Iya, COVID. COVID. Ya. Iya, jadi COVID. jumlah kendaraan jumlahnya memang menurun, dan di saat COVID itu saya berkomitmen aku Ada janji iman. janji iman tetap jalan. janji iman. Iya, Waktu itu Iya, masih iya. janji iman. Terus Bu. mempertahankan karyawan itu supaya tidak dikurangin gajinya. dikurangi Iya. gajinya, dikurangi orang. Jadi biasanya Jadi kan waktu COVID itu kan Iya. banyak Iya. ya karyawan Pengumuman. yang kalau di anu Pengurangan. 3 hari Iya. 3 hari nanti dioglang lah seperti Jawa gitu dioglang, ya, dioglang itu untuk meminimal. di Jadi di jadwal Iya. sehari masuk sehari Iya. enggak. Iya. Tapi Di itu saat- enggak. enggak. Di Masuk saat terus. secara manusia, di saat kita butuhnya kenceng, gede, Mhm. kan mesti ada, kita harus ngurangi pos-pos tertentu lah. Mhm. Ya secara matematika manusia kan Mhm. gitu ya Bu. Ini wah ini posnya dikurangi, tinggal anggaran ini pos ini. Nanti saya tidak ada pikiran seperti itu dan tidak ada rencana seperti itu. Saya jalani gaji karyawan dengan utuh, hidup seperti layaknya apa adanya, seperti biasa, tidak harus ngirit ngangkat-ngangkat juga jalani. Tapi tidak tahu selama ini tercukupi terus apa yang kita butuhkan tuh. Tuhan, aku Tuhan butuh mencukupkan. swidak limo. Ya dia dikasih swidak limo ini selama ini. Di luar kebutuhan biaya hidup kita sehari-hari. Jadi di swidak limo ini tidak memaksakan Karyawannya kita. berapa, Pak? Ada 8. Ada 8. Iya, jadi tidak membuatkan kita kaget. Jadi jadi gini enggak. Seperti itu tadi. Enggak tahu itu. Enggak tahu gimana Iya, caranya. Iya, enggak tahu di Ya. mana Iya. Tuhan sediakan. Pokoknya aku butuh itu Berarti disediakan dari terus itu. bulan kedua bisa Iya, dilalui. Ketiga iya, bisa. ketika Bulan ketiga bisa tanpa pernah nabur di telat. gereja juga tetap Iya. Tetap dikerjakan. ya, ya. janji iman tetap jalan Betul. gitu. Nah terus saya aku loh kok ngalami kayak ini. Terus pulang ibadah itu kan saya dengan isi yuk Pak Din di bengkel yuk tinggal neng gereja, nang mobil gereja kan oke aku ditandani piye. Tapi dalam arti kita seperti itu tidak ada motivasi pamrih, Apapun, tidak ya. ada pamrih Dari dalam artian saya gereja. tidak ada pamrih apa-apa. Pokoknya waktu itu iya, dengar khotbah iya, Esther Iya, Obaja, iya, terus tergerak untuk Iya. iya, apa untuk iya, untuk untuk memberi apa itu. Iya. Jadi tidak ada motivasi pamrih apapun gitu. Saya intinya aku sudah dikasih keajaiban iso bayar angsuran sampai DP ketiga. ini lah sampai saat ini. Apa sing iso tak berikan untuk membalas seperti itu. Nah, akhirnya saya komitmen memberikan apa yang saya bisa dari bengkel itu untuk perbaikan armada gereja yang untuk pelayanan semua kita perbaiki itu. Spesial di AC-nya. Iya, ya. hasilnya sampai kalaupun ada yang rusak dan ada spare parts yang harus diganti, kita copot, kita belikan yang perlu diganti, kita pasang, terus kita kembalikan ke gereja dengan kondisi sudah normal, sudah sehat, dan kita tidak pernah meminta tagihan atau bayar sedikit pun karena kita sudah komitmen untuk memberikan seperti itu gitu. Jadi semua waktu itu Di saat butuh. AC gereja itu dibawa ke situ Iya. free semua. Iya. Free. Di saat Iya. pada kita butuhnya kenceng-kencengnya juga untuk bayar seperti itu, untuk bertahan hidup aja seperti Untuk DP-nya rumah itu Iya. aja belum. Oke, Iya. terus gimana? Bisa, Pak? bisa. Itu memang kalau DP-nya tertutup juga. tertutup Bulan lunas ketiga tertutup. sampai Desember kan Desember perjanjiannya 4. dengan 4 bulan. Sampai 4 Iya, bulan. Iya. Desember Itu lunas. pas punya komitmen gitu itu
di bulan keberapa? Ya mendekati akhir-akhir Ketiga ya? ini, ya mendekati akhir ini kita komitmen seperti itu. Oke. Terus ya kita udah merasakan kemarin-kemarin itu Udah ya. merasakan Iya, kebaikan Tuhan gitu ya. iya. Akhirnya Kita itu mengambil berarti itu selama tahun berapa ya Pak ya? 2020, Bu. Iya, 2020. sampai DP lunas itu kan 2020. Nah, Januari 2021 itu kan kita harus membayar sisanya. Nah, sama developer dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun. Berarti satu bulannya 17 juta 500. 500. Oke. Ya, Bisa juga dilewati. ya Bisa. bisa. Tapi saya awalnya agak kemaki sebagai manusia. Kalau wingi swidak 5 iso. 17 engko nanti setahun lunas lah. Ibu juga gitu. Enggak cuma saya juga masih was-was Bu. Kalau saya kan tabungan juga untuk yang lain-lain. Kalau saya mikirnya sampai segitu, tapi Pak Aris terus rasa khawatir semua sudah disediakan Tuhan. Oke. Bisa, dah ya saya Tapi mengikut ternyata aja Bu. Tuhan punya rencana beda. Di saat saya butuhnya 17,5 setiap bulan, kemarin swidak 5. Nah, Tuhan juga kemarin 4 bulan itu ngasih 3 bulan itu 65 itu ya 3 kali itu sampai Desember itu ya dikasih. Nah, di Januari ini saya cuma dihitung-hitung yuk kok turah pitulas tok ya dikasihnya 17 juta ini. 17 juta aja. Yang 65 nggak Ya, muncul sudah lagi. di stop. Sudah di stop. Kita butuhnya 17,5 juta ya. Ya, dikasih itu. Selama Dan 20 bulan itu ya 17,5 juta. Tet, sampai 2 tahun lunas. Sampai 2 Dan tahun lunas. yang aneh di saat kita seperti nyicil 17 juta lebih itu kan kita juga ada masa THR itu. Kita bisa ngasih karyawan THR penuh, bisa gaji, bisa masih sisa 17 ini yang untuk membayar ini juga. Nggak tahu itu dari mana. Pokoknya nggak bayar THR ya cuma tujuannya ya sisanya juga 17,5 juta ini lah gitu. Jadi tetap apa kewajiban untuk karyawan itu tetap dipenuhi semua. Iya. Oke, akhirnya sampai lunas. Ya. 2 tahun. Setelah lunas 17, ya sudah, enggak. 17 jutanya muncul lagi enggak, Pak? Jadi 7 juta. Karena akhir tahun setelah lunas. Terus ada orang ke teman-teman langganan dah gitu, datang ke bengkel. Mas Aris, kan juga mobil dong. Oh, yang tadi yang apa? Dikasih yang cerita sama teman yang apa? Nguyahi segoro tadi apa tuh, Pak? Itu ya di saat kita kan kadang bersaksi, kita kan cerita-cerita sama pelanggan. Aku wis dikai ngene semua dengan cerita kita ceritakan semua. Nah, aku pengen bales dengan memberikan bengkel ini untuk perbaikan gereja gitu ya toh. Nah, ada yang bilang baik, ada yang sebenarnya dan ada yang berusaha mematahkan semangat kita untuk berbuat seperti itu. Misalkan dia bilang gerejamu wis sugih. Apa sih mbak lakon ini nguyai segoro padha wae. Seperti itu ya. Gitu. Kalau dipikir ya memang benar ya, Pak ya. Nguyai segoro itu sebenarnya benar. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu gitu. Kita kan untuk Tuhan kita itu tidak seperti Terus ada itu. yang bilang secara bisnis nggak berjalan seperti itu. Kalau teman saya kalau di gereja ya ora apa-apa membantu gereja, tapi kalau memperbaiki mobil ya itu nanti under delay apa ya kamu minta under delay berapa diminta uangnya, tapi jasanya dipotong lah, itu enggak apa-apa, itu namanya masih bisnis. Teman saya bilang gitu. Tapi Pak Aris daerah bisnis karo Tuhan kita kan untuk membalas cinta kasih Tuhan, jadi enggak hitung-hitungan. Jadi under deal apapun rusak tetap diganti yang baik. Intinya dikasih ori itu Bu. Wow. Jadi benar-benar sama Tuhan itu enggak ada hitung-hitungan ya. Iya, enggak ada hitung-hitungan. Oke, tidak ada hitung-hitungan ya, Tuhan juga enggak ada hitung-hitungan ya. DP yang diperlukan 65 juta. 4 kali Tuhan penuhi, 17 juta 2 tahun Tuhan penuhi. Penuhi. Luar biasa. Dan dengan seperti itu kita tidak harus
ngirit-ngirit, ngeket-ngeket seperti ini diatur karena kebutuhan besar. Wah, ini dolannya dikurangi seperti itu. Enggak juga harus Enggak ngalami juga. seperti Iya, itu. enggak juga seperti itu. Makannya terus kerupuk tok gitu ya. Enggak juga ya Pak Enggak ya. juga seperti itu. Oke, semuanya tetap berjalan semua Berjalan dengan apa apa adanya, adanya. lancar Iya, ya Pak ya. dan di saat kita butuh kenceng itu, hati tetap damai. Hati tetap Nggak ada damai. kemerungsung, Nah, itu dia. nggak ada, kok waduh sisuk sing membayar apa meh tanggal 30 iki sisuk rungane duit ya. Kita nggak ada tidur pun masih nyenyak gitu juga. Seperti Luar itu. biasa. Jadi nggak ada kita terpancing emosi tinggi di pekerjaan kita terus untuk untuk mengejar target kita gitu, nggak ada. Kita kejar target itu juga nggak ada gitu Bu. Oke. Jadi saya percaya apa yang diderita Pak Aris ini benar-benar memang 4 bulan ini Iya. benar-benar bed rest 4 bulan ya Pak Aris. Iya. Itu benar-benar apa imannya Iya. karena mendengarkan radio terus firman-firman Iya. itu benar-benar menguatkan ya sehingga Bu Aris pun tetap minta doa, Iya. dukungan doa setiap minggu. Iya. Itu pun juga menguatkan ya. Iya. Nah, Pastor Robaja tahu nggak Pak Aris itu betulin mobil-mobil gitu tuh? Tahu, tapi tidak pernah Tahu tapi belum pernah bertemu. Saya Bertatap muka jadi belum pernah. jemaat keluarga Allah itu tahun 2004 Heeh. setelah menikah. Saya melakukan pekerjaan di gereja itu 2020 akhir itu ya 2020. Terus saya ketemu Pak Ubaja itu baru Kemarin. 1 kali itu di waktu Miracle disuruh Net. kesaksian di Miracle Net itu. Oh, Jadi baru itu. saya posisi dekat dengan Pak Tahun Ubaja. ini ya? Iya, bisa Baru berjabat tangan itu baru Berjabat sekali tangan itu. Jadi baru sekali itu. saya memang tujuannya kan tidak ada pamrih untuk seperti itu ke Kok sana. bisa itu. apa kesaksian ke Miracle Net itu? Ya, itu karena ada lewat Bu Ellen. Oh Teman iya, saya. ada Bu Ellen. Pokoknya KKS-nya ya. ya. Iya. Oke. Pokoknya nanti ada kesaksian di Miracle Net harus datang. Terus ya saya mau gitu. Terus ditunggu itu sama Dari situlah Iya, akhirnya ke zona itu posisi mujizat saya juga ya. berada paling dekat dengan Pak Dengan Ubaja Pak Ubaja selama baru sekali itu. 24 tahun jadi jemaat keluarga. Baru sekali itu bertatap muka. Iya, jadi dia itu sudah. Tapi luar biasa tetap setia ya. Iya. Memang Iya. Pastor Robaja untuk mengenal satu-satu nggak mungkin Iya, lah ya karena saya juga ribuan tidak ya. ada Jadi pamrih. bisa memaklumi Iya, itu ya iya, Pak ya. Iya. Bisa. Jadi kalau saya tujuannya ke sana Mhm. mungkin sudah patah semangat. Aku kalau kita tujuannya cari perhatian, Mhm. aku pirang-pirang tahun ini kok orang itu gagasan lah. Mhm. Lah, Iya. kok aku pengen ketemu kok angin mentoh. Hmm, Nah, iya. pasti kita akan jadi patah semangat dan kendor gitu seperti mana tujuannya kan bukan ke sana, tujuannya wingi aku nompo begitu Berkat. besar yang luar biasa. Aku pengen balik ke Tuhan. Jadi kita tujuannya ke Tuhan bukan ke pribadinya. Yes. Ya gitu seperti itu. Oke, Pak Aris dan Bu Aris, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, ada nggak pesan-pesan terakhir atau kata-kata untuk motivasi untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang bergumul masalah keuangan, apa? Coba Ibu Aris apa? Ya, kalau untuk yang sakit percaya sama kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Jangan patah semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi yang sakit tetap semangat, Tuhan pasti memberi mujizat yang terbaik untuk kita. Kalau hal keuangan Pak Aris yang jawab pasti. Kalau di saat sebesar apapun beban yang harus kita tanggung, kita harus kita cukupi, kita harus tetap komitmen. Misalkan kita sedang melakukan janji iman, itu tetap kita harus jalani. Kabur ya Pak ya, kalau saya ini ya. Nah, itu kita tetap jalani. Kita komitmen apa itu tetap kita jalani. Jadi jangan terus karena kebutuhan kita yang besar, hal-hal yang apalagi kita komitmen untuk Tuhan itu terus kita
potong kan itu kan istilahnya Tuhan juga tidak akan menuntut seperti itu. Karena misalnya itu kan kita stop pun Tuhan juga diam saja, itu Tuhan juga tidak akan menuntut, tapi pasti tapi bagaimanapun kita dan kita kita yakin Tuhan pasti akan menyediakan di luar apa yang kita pikirkan, itu tidak tahu jalannya dari mana, pasti Tuhan akan menyediakan. Tidak tahu itu, kita nggak bisa secara matematika kita dengan matematika Tuhan itu beda jauh itu, nggak bisa itu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Aris, Bu Aris, tetap semangat, tetap cinta Tuhan ya, jadi berkat ya. Pemirsa, sampai di sini ya acara mujizat, kita sudah dengar bagaimana kesaksian Bapak Ibu Aris yang luar biasa. Saat sakit pun, sekalipun vonis dokter mengatakan setahun atau setahun lebih baru sembuh, tapi 6 bulan sudah bisa bekerja, bahkan 4 bulan itu sudah bisa beraktivitas lagi ya. Ini kalau tidak mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nggak mungkin. Tapi saya yang diberkati selama 4 bulan Pak Aris tetap berendam dalam hadirat Tuhan. Pasang radio Elsade FM di 91.3 FM. Itu bisa dipancarkan seluruh dunia. Jadi kalau tidak bisa mengakses lewat radio, bisa mengakses lewat aplikasi, dan juga mendengarkan firman-firman terus. Nah, dari situlah iman itu bangkit dan mujizat itu bisa diterima. Tidak hanya kesembuhan yang mereka terima, tapi juga keuangan mereka juga alami. Tapi yang saya diberkati lagi, tetap menabur, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sampai di sini. Bagi Anda yang butuh untuk itu, datang ke gereja. Tuhan Yesus itu penolong yang ajaib. Tuhan itu pembuat mujizat yang tiada tandingannya. Tadi kita sudah dengar ya, matematika manusia tidak mungkin bisa itu, tapi dengan matematika Tuhan semuanya bisa dilakukan. Dari kesehatan sampai beli rumah yang 700 juta saat itu, mungkin sekarang sudah miliaran ini. Oke, sampai di sini ya, kita akan ketemu di minggu depan dengan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.